Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman karena menyempatkan hadir pada agenda kali. Nah, saya ingin menanyakan kepada teman-teman terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit apa itu Himmat Iqtol. Nah, Himmat Iqtol itu dimana kita itu adakan sharing informasi dan di informasi ini pasti kita dapat inspirasi dari narasumber dan narasumbernya itu kita bisa dapatkan dari senior-senior dan dari industri seperti itu. Baik, langsung saja saya akan membacakan CV dari pemateri atau narasumber. Adapun narasumbernya yaitu Ayunda Dwi Indayani Salam. Nah, kakak ini angkatan 17 di Matek Poltek Atim. Pengalaman organisasinya yaitu relawan pendidikan bangku pelosok dan badan eksekutif mahasiswa Poltek Atim dan sebagai menteri hubungan dalam. Adapun posisinya pada himpunan mahasiswa teknik kimia Poltek Atim yaitu berada di divisi kaderisasi. Baik, langsung saja bagaimana kabar kakak? Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya yang diberikan kepada saya dan teman-teman audiens. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Saya sebagai narasumber minta maaf karena terlambat datang. Kita narik hampir 2 jam karena saya punya kendala tadi. Gimana? Mungkin langsung saja. Kan kita ini angkatan 17 kita, Iya. punya pengalaman yang lebih lah dari kita gitu. Mungkin menurut kakak apa itu teknik kimia? Nah, jadi menurut saya sebagai alumni dari teknik kimia, menurut saya teknik kimia itu suatu pendidikan. Saya sebutnya pendidikan karena saya terikat dalam suatu organisasi kampus di mana saya berada dalam hati. Jadi teknik kimia itu dia berfokus sama raw material sampai kepada tahap akhir dari suatu proses. Jadi kalau teman-teman masih bertanya-tanya, kenapa sih saya ambil teknik kimia? Apa sih perannya teknik kimia? Kenapa saya berada di titik ini sampai sekarang? Jadi saya harap teman-teman yang ada pada hari ini bisa memikirkan bahwa oh iya, saya sudah ada sampai tahap ini, saya akan jalani sebaik mungkin, saya akan berproses di dalamnya seperti itu. Jadi teknik kimia itu sebenarnya kita lebih ke proses untuk mencapai suatu materi atau hasil dari proses atau itu tersebut. Nah, sejauh ini kan kita membahas nanti mengenai teknik kimiaan. Nah, stigmanya orang-orang di luar sana bahwasanya kita ini teknik kimia selalu dikonotasikan dengan pembuat bom. Apakah benar itu kita ini teknik kimia bikin bom atau bikin apa gitu? Oke, itu kayaknya orang awam sekali yang bilang ya. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa teknik kimia dan analis kimia itu sangat beda. Kenapa? Kalau analis kimia dia lebih berproses kepada suatu reaksi, suatu apa sih yang akan terbentuk, reaksi apa yang akan terbentuk selanjutnya. Nah, kalau di teknik kimia itu sebenarnya kita proses bagaimana sih suatu industri. Kalau kita tahu tentang kalau kita berbicara tentang lulusan S1 dari teknik kimia, pasti kita akan disuruh buat perancangan pabrik. Nah, sebenarnya di situ kan perannya teknik kimia. Jadi teknik kimia itu tidak hanya berproses pada baku mutu, tidak hanya berproses kepada reaksi, tetapi kita berproses pada alat-alat yang akan menjadikan
sendiri. Contohnya, kita punya mata kuliah termodinamika neraca massa, kita fokus pada neraca massa. Kalau kita berbicara neraca massa di dalam suatu industri, kita bisa di buku, kita bisa kalau kita belajar tentang K3, ya ada mata kuliah K3, berarti teknik kimia itu luas sehingga dia dapat job desk-nya nanti bisa ke analis lingkungan, ke HSE, ke safety. Nah, jadi teman-teman tidak hanya berfokus sama misal kimia itu kayaknya di pabrik gula sih, kimia itu kayaknya di lab. Tidak, teknik kimia itu sebenarnya berorientasi di lapangan. Jadi kalau kita pernah melihat industri, kalau kalian nanti pada masa-masa mencari pekerjaan, pasti kalian akan mendapatkan lebih banyak lowongan kerja di teknik kimia dibanding analis kimia. Ya bukan mendiskriminasikan yang jurusan lain ya, cuma kalau teknik itu bisa fokusnya banyak, bisa ke lingkungan, bisa ke dokumen amdal, bisa ke proses, bisa ke lab, bahkan kita bisa memasuki wilayahnya anak analis kimia seperti itu. Jadi mahasiswa teknik kimia itu lapangan kerjanya juga sangat Ya, menurutku paling luas teknik kimia. Karena kenapa? Karena kalau di industri itu kita tidak berfokus sama ininya, sama outputnya. Bahkan anak di tempat bekerja ya, teknik kimia juga bisa jadi HR atau HR kalau kalian tahu. Jadi sebenarnya pemikirannya teknik kimia itu sangat luas. Nah, berarti kalau teknik kimia luas jangkauannya, nah ada beberapa senior kita di Kementerian Komunikasi lulusnya di Politek Aktif itu dia menjadi admin atau pegawai bank. Bagaimana itu korelasinya? Ya kembali lagi toh rezeki masing-masing ya. Nah, jadi misal kita teknik kimia kan kita belajar, kita berhimpun di dalam teknik kimia ini. Jadi kalau misal dia di bank, ya berarti korelasinya kan ada hitung-hitung toh, masih ada hitung-hitung ya. Tidak jauh beda juga sebenarnya, dan rezekinya memang di situ. Lagi juga pemikiran yang luas akan membawa kita ke tempat-tempat yang baru. Jadi mungkin bisa diceritakan bagaimana aktivitas tadi di industri. Karena setahu saya kita jadi analis air. Ya, jadi teman-teman perkenankan saya bercerita sedikit tentang kerjaan saya. Jadi kalau saya minta tolong kalau teman-teman bosan, bisa mungkin angkat tangan atau bisa break dulu. Kita diskusi santai aja toh. Oke, saya harap juga teman-teman tidak ada yang main handphone karena harganya juga yang di depan senior-senior yang sudah buat bicara. Jadi perkenalkan, saya bekerja sekarang di PT DSSP Power Kendari. Saya berdomisili sekarang di Kendari. Kalau teman-teman tahu Sinarmas Group, ya saya salah satu bagian dari situ di bagian energinya. Jadi saya sekarang menempuh proses MT atau manajemen train di PT DSSP Power Kendari sebagai formal laboratori, saya lupa. Kenapa saya beri gambaran sedikit dulu ya tentang PLTU. Jadi yang saya bisa ceritakan hari ini tentang PLTU. PLTU itu pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kita menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Kita menggunakan air sebagai media untuk mengubah air itu menjadi uap untuk memutar turbin. Kalau kalian sudah pelajari nanti. Nah, kita mengambil air dari laut. Iya, jadi kalau kalian sudah belajar tentang air laut, maka conductivity atau kadar antar listrik dari airnya itu akan sangat tinggi. Itu yang membedakan air laut dengan air di sungai atau apa. Nah, biasanya kalau di air sungai, nilai turbidity-nya atau nilai kekeruhannya itu lebih tinggi dibanding di laut. Jadi kalau kalian lihat, sebenarnya air laut kan sudah bersih, tapi ternyata ketika dianalisa itu nilai conductivity, nilai turbidity, nilai silika, Fe atau besi itu sangat tinggi. Nah, makanya
starter, ada namanya superheat. Dia itu proses-proses. Kalau kalian belajar tentang mekanika fluida, nah itu nanti kalian akan mengerti apa yang saya jelaskan. Jadi ada beberapa sampel. Kita kalau di kantor saya pakai spektro 3900. Gitu. Mungkin teman-teman masih awam tentang alat-alat instrumen. Jadi kalau teknik kimia itu kita kebanyakan pakai alat instrumen. Setahu saya ya, nikel juga beda lah instrumennya. Ya, kalau nikel lebih ke epsilon mungkin XRR. Kalau saya pakai spektro AAS, tapi dia tipe 3900. Jadi kita ada beberapa analisanya itu ada silika, ada besi, ada sodium, ada hardness. Kalau kalian sudah tahu tentang hardness atau TSS, ada yang tahu? Belum ya? Jadi kalau kalian sudah belajar, kakak-kakaknya mungkin tahu apa itu TSS sama TDS. Tahu? Apa? Setahu saya ini jauh sekali. Kalau menurut saya kayak yang saya dapatkan daripada pelajaran di kelas itu TSS itu panjang daripada total solid. Yes. Kalau TSS dia total solid. Jadi kalau TSS yang tinggi apanya? Yang nilai apanya yang tinggi? Kalau TSS yang tinggi berarti padatannya yang banyak Ya. bercampur. Jadi kalau Konsistensi. oke, keren kakak-kakaknya, tepuk tangan dulu. Ternyata dia tidak punya otak. Ya, jadi kalau misal nilai turbidity itu dia berfokus sama TSS turbidity. Jadi dia adalah kotoran yang bisa disaring. Kalau misal nilai conductivity yang tinggi, maka dia akan ditreatment lebih dibanding TSS. Kalau TSS bisa dihilangkan dengan screening atau apa ya, penyaring. Tahu ya? Apa namanya? Yes, metode fisika. Nah, kalau misal TDS, dia akan mengikat ke dalam air sehingga kita perlu treatment yang lebih. Apa treatmentnya? Kita pakai misal RO. Ada yang tahu RO apa? Yes. Siapa yang jawab reverse osmosis? Keren. Ya, jadi kalau kalian minum air galon, biasa ada air galon RO. Nah, itu sebenarnya untuk mengikat mineral-mineral yang ada dalam air laut. Jadi kalau analisa saya, kita memastikan sampel air yang masuk yang digunakan oleh boiler. Boiler itu adalah equipment besar di dalam suatu PLTU yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Jadi dia media untuk pembakaran di dalam situ. Nah, kenapa harus dianalisa airnya? Biar di dalamnya tidak terbentuk scaling, tidak terbentuk korosif. Jadi itu. Jadi kita memastikan bahwa oh iya, kita sudah treatment airnya ini sehingga tidak menyebabkan scaling pada pipe yang akan digunakan atau jalur-jalur pipe yang akan ke equipmentnya. Seperti itu. Kalau kan yang dikatakan tadi dari Kak Dwi ini semua pelajaran-pelajaran yang ada di kelas itu mungkin berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita di dunia kerja nanti. Kemudian teman-teman nanti akan jadi kader-kader industri kita tanya. Nah, selama berjalannya pelajaran ini, siapa tahu mungkin ada beberapa pelajaran yang baru di industri yang kita tidak di dalam kelas. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman mahasiswa, karena kan mahasiswa baru ini masih menganggap bahwa oh saya belajar ini untuk ke industri, masuk semua nanti belajar saya di industri. Bagaimana itu Pak? Jadi ya bagus sekali pertanyaannya, bagus sekali maksudnya ya. Oke. Nah, jadi apa yang akan didapatkan di dunia pendidikan formal, di dunia kerja? Yang pertama adalah public speaking. Kenapa penting public speaking? Karena yang pertama, ketika kita berkomunikasi dengan atasan atau suatu engineer di dalam suatu pekerjaan, pasti kita harus memilih kata-kata yang arif, kata-kata yang keren untuk sehingga kita oh iya ternyata lulusannya hati keren ya. Nah, yang kedua adalah saya sering sekali memberi saran kepada jurusan bahwa sebenarnya mahasiswa harus dibiarkan menggunakan alat. Kalau saya tanya ke teman-teman pengurus sekarang, kalian pernah pegang alat SRF di kampus? Belum. Nah ya, ada tapi sayangnya
saya selalu ketika ada kuesioner yang dikirimkan sama misi, saya selalu mengisi bahwa tolonglah mahasiswa diberikan kebebasan untuk menggunakan alat praktikum di lab. Jadi sekarang teman-teman 2022 ini bisa merealisasikan saran saya kepada jurusan, karena kalau kalian tidak memegang alat instrumen sedari ini, kalian akan buta di dalam industri. Nah, yang ketiga adalah link. Jadi bagaimana sih mendapatkan link itu? Nah, mendapatkan link, kalian tidak akan mendapatkan link yang baik ketika kalian hanya duduk di dalam suatu kelas. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalian hanya berfokus kepada dosen yang mengajar dan teman-temannya kalian. Sementara teman-temannya kalian itu ya sama kalian masih berproses di dalam suatu lingkup yang sama. Kalau kalian mau membuka link, cobalah bergaul kepada senior-seniornya, membuka link sama senior-seniornya. Kalian datang hari ini, kalian membuka link satu untuk memudahkan kalian, bukan memudahkan ya, cuma membantu kalian untuk berproses secara lebih cepat dibanding teman-temannya kalian yang tidak datang malam ini. Jadi kenapa saya bilang penting kalian datang ketika himpunan mengadakan acara? Ya karena itu kalian harus membuat link sebanyak-banyaknya. Jujur saja, saya tidak akan bekerja di tempat saya kalau saya tidak bergabung di himpunan. Kenapa? Karena saya dapat informasi dari himpunan. Bayangkan teman-teman saya yang tidak masuk himpunan, dia akan mendapatkan kabar lebih belakang dibanding saya, sementara saya sudah berada satu tingkat di atasnya mereka. Seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman 2022 jangan menutup diri, karena kalian itu termasuk masih angkatan pra-kondusif. Jadi kalian itu masih dari tahap peralihan dari COVID menuju ke era baru. Jadi saya harapkan teman-teman bakalan aktif kembali berdiskusi dengan senior-seniornya sehingga linknya bisa berkembang dengan cepat menurut seperti itu. Jadi mungkin ketika mendengar tadi pengalaman ataupun sebuah narasi yang dibawakan oleh Kak Dwi ini, mungkin dari teman-teman Bukan narasi pula, itu pengalaman. iya pengalaman kan ada sedikit mungkin bumbu-bumbu itu mungkin teman-teman percaya. Ya mungkin teman-teman menganggap bahwa ini di depan Oji dia manis-manis kata-kata, tapi tidak teman-teman, serius. Saya berbicara serius pada malam hari ini karena saya sudah rasa sebagai alumni dari himpunan dan alumni dari teknik seperti itu. Inilah kesempatannya teman-teman untuk bertanya atau menguliti lebih dalam lagi mengenai sebenarnya kalau kita berhimpun itu apa gunanya? Sebelum bertanya, saya bisa tanya dulu Pak kepada audiens. Boleh ya. Jadi saya mau tanya teman-teman yang mau menjawab, silakan saja angkat tangannya, boleh ya? Ya. Jadi saya tanya teman-teman, sebenarnya kenapa teman-teman memilih teknik atau teknik kimia? Boleh? Cowok satu, cewek satu deh. Ya, jangan malu-malu. Kita di sini. Ayo. Kenapa memilih teknik? Kenapa bukan jurusan lain? Kan tadi sudah dijelaskan itu arsitektur kimia, mungkin karena lapangan pekerjaannya ya. Keren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Rina Cahyani. Baik, di sini pertanyaan Kakak, kenapa saya memilih teknik kimia mineral? Karena menurut saya jurusan teknik kimia mineral ini merupakan prospek
Emil Bapak, Dipanggilnya siapa? Firman Pak. Hai Irfan. Oke, setelah itu apa pilih teknik mesin? Oh jangan-jangan jiwanya dia yang sombong deh. Yang sombong deh. Apa juga? Oke, kenapa pilih jurusan teknik? Karena pertama itu kalau saya tidak mengakhiri, saya lihat gaji, saya lihat Realistis. ya, karena saya lihat pekerjaan. Karena untuk pengalaman saya ingin dulu punya gaji hampir 5. Tidak mungkin saya kuliah hanya untuk dapat gaji di bawah 4, hampir 5 juta. Jadi makanya kenapa saya pilih teknik, karena dengan realis yang sekarang saya mau dapat gaji yang lebih dari pekerjaan sebelumnya. Karena kenapa begitu? Karena saya sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kampus. Terima kasih. Kerjanya di mana? Terakhir kerja di sebagai helper gudangnya Alfa di Jawa Timur, Malang. Oke. Terus ini sekarang lanjut ya? Riset Kak. Oke. Ya. Terima kasih Irfan. Sama-sama Kak. Ya, jadi teman-teman pikirkan itu baik-baik dulu. Kenapa setiap ada kegiatan kita butuh yang namanya bantuan dari senior? Bukan karena kita menyemaskan nama senior, tapi karena kita ada beberapa hal yang harus kita pelajari daripada pengalamannya senior. Contoh bekerja, ketika ingin melamar pekerjaan kita tanya senior, kita ingin berkata tanya senior. Begitu. Jadi jangan pernah sekali-sekali bilang bahwa senior ini hanya untuk mempermudah junior, bukan. Jadi ada beberapa memang plusnya ketika kita berkenalan dengan senior. Apalagi sudah bekerja, kan? Sama-sama bisa kita kasih warna. Ya, jadi berdasarkan dua jawabannya tadi, yang pertama melihat bahwa prospek kerja dari teknik kimia itu sangat menjanjikan. Yang kedua adalah melihat bagaimana benefit yang akan didapatkan. Nah, keduanya adalah jawaban realistis. Kenapa? Yang jawaban kedua paling saya suka karena dia realistis. Ya benar, gajinya teknik kimia tidak main-main kalau kita mengaplikasikan sikap teknik kimianya di dalam suatu perusahaan. Jadi contoh, bisa saja gajinya kecil, ya jangan berharap juga setelah lulus kuliah langsung mau naik. Tidak, kita berproses dari awal. Kita sama ketika kalian berkuliah, kalian tidak tahu apa itu teknik kimia. Ketika bekerja juga sama seperti itu. Jadilah orang bodoh di awal-awal pekerjaan, tapi tidak membodohi. Nah, yang jawaban pertama adalah benar yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa teknik kimia tidak mengacu sama ya di laboratorium, tidak, tetapi kita bisa bekerja di dalam suatu lingkup yang lebih besar. Saya mau tanya teman-teman, selama ini sudah berapa minggu masuk kuliah? Selama 2 minggu ada yang sudah masuk teori? Sejauh ini teori apa yang paling sulit? Kimia fisika ya. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman tidak hanya mengejar nilai, tetapi tolonglah teman-teman pahami maksud dari mata kuliah tersebut. Jadi tanya dosennya bahwa, Bu, Kak, kimia fisika ini tujuannya apa? Penerapannya di industri itu seperti apa? Jangan sampai kalian sudah belajar mati-matian, buat laporan, presentasi sana sini, tapi kalian tidak tahu apa makna dari mata kuliah tersebut. Jadi tanyakan kepada dosennya, kan baru kontrak kuliah ya. Ya, jadi tanyakan esensi dari mata kuliah ini apa sih? Apa yang bisa saya dapatkan? Apa goals yang akan saya capai ketika saya sudah tamatkan SKS-nya ini mata kuliah? Seperti itu. Oke teman-teman? Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi Kak. Pelajaran apa yang didapat di Mantek lalu diterapkan dalam industri Kak? Oh iya, banyak sekali. Jadi kenapa saya senang berhimpun? Teman-teman kalau sudah rasakan bahwa berhimpun itu
itu adalah rumahnya, maka kalian akan dengan senang, dengan sendirinya akan bergerak untuk berkembang lebih. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama adalah saya seperti kalian, saya duduk di depan, melihat senior saya di depan ini, saya melihat bahwa suatu saat saya bisa menjadi yang lebih daripada senior saya, dan itu terbukti sekarang. Kenapa? Dengan bantuannya senior juga. Jadi saya sering bertanya kepada teman-teman yang tidak masuk himpunan, kenapa kalian yang tidak masuk? Ya karena terlalu fokus belajar. Tidak teman-teman, ternyata kita salah sejauh ini. Bisa kita fokus, tetap harus fokus pada kuliah karena kita membayar, tetapi teman-teman jangan lewatkan soft skill yang kalian ada di himpunan. Kenapa saya bilang soft skill ada di himpunan? Yang pertama, kalian datang hari ini, kalian mendengar saya yang mungkin psikologisnya kalian akan berpengaruh bahwa mindsetnya kalian akan berubah bahwa oh iya, tekniknya tidak sesempit itu loh. Yang kedua adalah public speaking. Kenapa saya bilang public speaking? Di himpunan kita diajar bahwa kita tidak pernah salah selagi kita di rumah sendiri. Kita tidak pernah dihakimi di rumah sendiri. Kenapa? Karena kita sama-sama belajar. Saya sering bertanya kepada teman-teman yang lain bahwa jangan takut salah. Kenapa kalian takut untuk berbicara? Kenapa kalian takut untuk salah? Kan ini rumahnya kalian, sama seperti orang tuanya kalian, ibu bapaknya kalian kan tidak memarahi kalau salah, malah membetulkan. Nah itu yang saya dapatkan di Nimatek. Selain itu, saya juga dapat link dengan senior-senior. Ketika kalian lulus atau sebelum lulus deh, kalian nanti kan goal system ya sekarang. Kalian akan setahun di industri, betul? Nah, kalau kalian setahun di industri, bakal kalian akan memilih betul-betul industri yang baik yang akan kalian jalankan. Di mana kalian dapat info tentang itu jadi senior yang sudah berpengalaman. Kenapa? Senior-seniornya kalian sudah KKP, sudah ikut kunjungan industri. Setidaknya sedikit banyaknya kalian bisa belajar di senior. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena mereka yang lebih dulu, bukan seniornya lebih tahu, tapi mereka yang lebih berpengalaman dibanding kalian. Contoh, Kak Wisnu hari ini duduk di depan sini karena dia sudah berpengalaman. Kalian belum mencapai pengalamannya Wisnu. Jadi tolong teman-teman jangan selalu berpikir bahwa tidak ada hubungan senior. Tidak seperti itu. Kalian duduk di sini, seniornya sudah berkembang, kalian mau kemana kalau bukan seniornya? Ya bukan mendewakan senior ya, cuma ya itu tanya semua jurusan siapa yang ambil mereka ketika mereka lulus, ya pasti himpunannya, pasti seniornya. Kenapa? Lagi-lagi kita harus buka komunikasi, buka link yang besar-besar selama kalian kuliah. Tidak menuntut hanya di kampus ini, hanya di internal. Coba kalian explore eksternal. Kalian dapat kimia, ada BKKMPKI namanya. Iya. Nah, BKKMPKI itu bakal tidak saling mengenal dengan jurusan lain kalau kalian seperti itu. Ya tidak ada salahnya mengejar IPK, tapi jangan melupakan soft skill-nya kalian di himpunan. Seperti itu. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi kan tadi kami sudah berbicara pada lebar mengenai apa ilmu yang didapatkan dari Nimatek yang bisa diterapkan di industri. Nah, salah satunya itu public speaking, cara untuk berbicara di depan umum. Kan kemarin banyak teman-teman dari 022 ini yang bilang, Kak, saya malu-malu berbicara di depan umum. Tahu? Nah, makanya mumpung anak ada di sini, siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya bagaimana caranya itu supaya lancar berbicara di depan umum. Contoh pertanyaan ini, siapa tahu ada teman-teman yang mau bertanya lagi, kan tadi sudah ditanya sama itu. Sempat juga ada yang bertanya bilang bagaimana cara memanajemen waktu gitu, kayak tidak bisa bagi mana waktu kuliah, mana waktu berorganisasi. Silakan teman-teman. Atau ada yang menyuruh bisa kasih pertanyaan. Kan tadi itu keluhannya ditanya tidak bisa manajemen waktu kah begitu. Oh itu ya, Antara organisasi dengan kuliahnya gitu. ada yang problemnya seperti itu. Misalkan anaknya problemnya tidak bisa membagi waktu.
ya nanti saya kayaknya di Matek mau jadi divisi kaderisasi deh. Jadi saya punya mindset yang berubah. Saya akan kejar posisi tersebut. Nah kemudian dengan pendidikan yang saya harapkan IPK saya 3,5, ya saya tetap kerjakan laporan. Begini teman-teman, kalau kalian mau aktif, kalau kalian mau tinggi nilainya ya saya kasih tips di kelas. Kalian sering saja bertanya, biar kalian dikenal sama dosen. Kenapa? Karena dosen itu dia notice orang yang sering bertanya. Itu yang pertama. Jadi skala prioritasnya tetap nilai paling atas 3,5 kita mau capai. Bagaimana caranya? Yang pertama, kerjakan laporan tepat waktu. Kedua, kalau kalian misalnya problemnya pasti paling sering rapat sampai malam dan besoknya kumpul laporan, itu paling sering. Bagaimana caranya? Kalau kalian senang, ya anggaplah rumahnya kalian. Kalau kalian senang di Matek, kalian bisa bekerja laporannya sama di Matek. Bagaimana caranya? Ada sekret. Kalian bisa kerja laporannya kalian di situ dengan bantuannya senior. Jadi kalau misal laporan tulis tangan, nggak tahu kan bikin latar belakang. Bagaimana caranya? Ada seniornya yang bantu. Di latar belakang itu begini. Nah, kalian sembari menunggu jadwal rapat, kalian kerjakan. Jangan sampai pulang dari rapat mengantuk tidak kerjakan laporan, itu salah. Saya tidak mendukung kegiatan seperti itu. Yang saya mau teman-teman akademisnya oke, organisasinya juga oke. Nah, sudah buat skala prioritas, kalian lakukan. Iya, tiap pagi saya bangun deh. Tiap pagi lihat dulu laporan apa yang belum selesai. Subuh-subuh bisa kalian tulis kalau belum selesai. Kalau misal masih banyak yang belum, kalian pulang, pas pulang kalau misal rapat sampai jam 10 malam. Kita tidak mungkin rapat sampai jam 10, jam 9. Kalian pulang, kalian kerjakan. Kalian cukup tersiksa begitu selama 3 tahun, tapi nanti hasilnya akan lebih perfect dibandingkan kalian hanya berfokus pada satu lingkup. Jadi pada satu scoop maksudnya. Jadi kalau kalian pulang, kalian kerjakan itu laporan-laporannya kalian cari karena semua ada di internet. Kalian bisa minta laporannya sama seniornya karena semua laporan yang terdiri dari latar belakang, penulisan salah, landasan teori kan tinggal dicari di internet, ditulis ulang. Kecuali kalian yang malas, yaitu kembali ke dirinya masing-masing teman-teman. Jadi bagaimana? Ya saya dulu sistem tuh begitu. Jadi kalau pulang dari rapat, pulang ke pos, kerjakan laporan, lihat bagaimana yang begadang, yang memang begadang. Itu memang tugasnya kita sebagai mahasiswa. Begadang dulu, nanti kalian nikmati hasilnya di belakang. Nah, bagaimana untuk bisa aktif di lingkungan? Kalian juga harus aktif. Jangan datang saja rapat dulu lihat, nggak ada gunanya. Ya bukan juga yang seperti itu yang mau. Cobalah kalau rapat. Kenapa kita mesti rapat hari ini? Kali ini kegiatannya goalsnya apa? Kali ini kegiatannya apa sih gunanya? Apa peranku di kegiatan ini? Ya tanyakan biar kalian tidak datang kosong. Dan kebanyakan kemarin saya lihat teman-teman kebanyakan datang kosong, main HP. Jadi tidak dapat esensi berorganisasinya. Coba kalian bedah. Iya tadi apa ini acaranya? Goalsnya apa kontribusiku yang akan saya lakukan? Itu kan tadi bermakna. Jadi kalian pulang, idenya tersalurkan dalam lingkungan, laporannya kalian selesai, nilainya kalian oke, ya sudah, nggak ada. Aman semua barang-barang. Saya juga kemarin begitu. Saya masuk di badan eksekutif mahasiswa BEMATI, saya masuk di himpunan, saya masuk organisasi eksternal, ya semuanya bisa tergantung niat dan organisasinya kalian pribadi. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada teman-teman? Masih ada yang lagi-laginya? Mungkin dari badan pengurus juga ada apa-apa bertanya. Kan, ada dapat kata-kata KP, ada rekomendasi
sampai jam 8 malam. Jam 8 malam saya sudah tidur. Saya melakukan aktivitas jadi terbalik. Jadi dari pagi saya lakukan ya biasa kalau di dunia kerja kan monoton kehidupannya. Nah, buatlah kita suatu kegiatan. Jadi contoh baca buku. Ya ini udah melarang kan? Cuma kalau kalian pulang tidur bekerja ya gak usah pasti kehidupannya seperti itu. Nah, jadi saya buat suatu rundown schedule. Kalau saya buat schedule namanya saya schedule live. Jadi saya buat scheduleku di situ. Ketika saya masuk malam, saya buatlah paginya saya harus tidur, pulang dari kerja saya tidur, olahraga, makan, maksudnya seperti itu. Olahraganya juga yang olahraga sama teman-teman seperti itu. Kalau untuk kesenangan pribadi kan nanti bisa cuti, bisa jalan-jalan, bisa ke kota karena tempatku agak jauh dari kota, jadi butuh waktu tempuh yang agak panjang ke kota, jadi mending di dormitory saja seperti itu. Ya, mungkin dari semua pengalaman lain yang sudah didengarkan sama teman-teman tuh, jadi ada beberapa memang contoh bagus yang salah satunya kita putus donor hubungan dengan senior, kita butuh belajar sama senior, kita juga butuh yang namanya organisasi karena banyak relasi dan semakin banyak umur. Katanya seperti itu orang-orang kita dahulu. Karena kenapa dikatakan banyak umur? Ketika kita punya masalah, kita punya orang selain kita bisa membantu. Jadi tidak selamanya kita bisa sendiri mengerjakan suatu hal. Kita di makhluk sosial, kita tidak selamanya bisa sendiri. Kalau memang teman-teman mandiri, pasti ada satu hal yang teman-teman butuhkan. Dukungannya teman-temannya. Contoh orang meninggal, tidak ada sampai sekarang orang meninggal bisa butuh dirinya sendiri. Nah, itu gunanya bersosialisasi. Nah, mungkin kami bisa berikan motivasi kepada teman-teman ini supaya seimbang organisasinya, perkuliahannya dengan kehidupannya sendiri. Saya jawab pertanyaan itu. Saya mau tanya dulu teman-teman, kalian sudah punya rencana ke depannya? Bagaimana? Kalian sudah punya goals dalam hidupnya? Boleh satu orang? Ya, Kayaknya Irfan punya deh. Apa Irfan? kerja di industri. Tetap dalam pendirian pertama kerja di industri dengan mendapatkan insentif yang lebih dari itu, karena memang untuk kalau kan ada namanya fresh graduate, jadi tetap gaji yang awal pasti di bawah itu, tapi tetap ya kembali lagi mungkin saya akan melalui tahap demi tahap untuk melampaui gaji saya yang sebelumnya. Itu goal saya. Ada sudah tahu perusahaan apa yang diingini? Untuk ini mungkin saya akan berbicara dengan ada keluarga di Maluku itu Halmahera. Jadi mungkin insya Allah kalau masih di situ mungkin saya akan menambah juga, mungkin bisa masuk di situ. Terima kasih. Berarti Irfan sudah punya tujuan hidup ke depan. Kalau teman-teman lain sudah ada gambaran bakal jadi apa nantinya? Rifki bagaimana Rifki? Ya, Rizky. Coba kasih statement. Nanti Rifki maunya jadi apa? Di teknik kimia ini. Baik, untuk sekarang itu belum Belum punya gambaran ya? Oke. Jadi kayaknya teman-teman masih ada malu tentang gambaran ke depannya ya. Wajar sekali karena kalian baru saja menempuh namanya mahasiswa. Jadi belum tahu bagaimana nanti ke depannya. Jadi saya harapkan teman-teman bukan saya berbicara kayak saya sudah punya pengalaman yang lebih tidak teman-teman, tapi yang saya harapkan ke teman-teman
dengan pendidikan non formal. Jadi kalau kalian sehari ini berpikir bahwa organisasi kayaknya merusak nanti akademikku, tidak, menurutku tidak. Kalian ketika punya masalah nanti ke depannya sama dosen kah, sama senior jurusan lain kah, kalian bakal terbantu dengan kakak-kakaknya kalian di sini semua. Saya percaya itu, dan pegang kata-kataku bahwa kalian akan, oh iya, ternyata ini rumahku, ini yang melindungi kak, ini yang ada ketika susah kak di kampus. Bukan melebih-lebihkan, tapi ini nanti yang akan kalian rasakan. Jadi kalau misal suatu saat kalian bakalan hanya aktif di organisasi, saya harapkan teman-teman juga berpikir ke depan bahwa kehidupanku tidak hanya di organisasi ini sekarang. Kehidupanku akan terus berjalan, organisasiku akan saya tinggal kembali dengan kepengurusan baru, tetapi hidupku harus jalan. Makanya akademik harus jalan, organisasi harus jalan. Kenapa? Untuk mencapai kehidupan yang lebih matang, untuk mencapai kehidupan yang lebih harmonis nantinya, kalian membutuhkan bantuan dari organisasi. Saya harapkan seperti itu. Itulah tadi sedikit motivasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya begitu. Ya, setelah mendengar motivasi dari tadi, contohnya Rifki langsung nih kayak punya gambaran ke depan mau jadi apa? Belum sekali gambarannya kalau teknik kimia. Jadi kalau bisa kalian ini, kak bisa kan nanti bekerja di perusahaan apa? Ya, bisa di Petro. Petro itu berorientasi di perusahaan pupuk semua bisa, amonia. Kalian bisa di Rolimex kalau kalian mau di chemicalnya. Kalian bisa analisa bahwa dengan melihat saja air seperti ini, kalian bisa menganalisa bahwa sepertinya ini tidak bisa digunakan deh. Kalian bisa bekerja di PLTU, PLTG, semua kalian bisa analisa batu bara, pokoknya banyak. Jadi ketika teman-teman praktikum, oh ya ini, oke saya lupa. Ketika teman-teman praktikum, tolong sekali bahwa kalian harus memperhatikan bahwa sebenarnya praktikum ini tujuannya apa? Kenapa kita memasukkan misal kita masukkan 1:1 HCl sama Aquades? Kenapa mesti 1:1? Coba kalian timbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis di benak kalian, karena itu yang membantu teman-teman berpikir untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau misal praktikum limbah, sebenarnya limbah ini apa? Kenapa kita mesti pelajari ini limbah? Pokoknya selalu saja bertanya sama dosen, kak untuk apa ini? Reagen apa ini? Oh iya, itu juga reagen. Reagen itu apa ya bahasa mahasiswanya? Reagen itu suatu larutan yang dimasukkan atau sesuatu larutan suatu ya reagen itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam sampel untuk mendapatkan hasil analisa. Nah, jadi nanti itu yang kalian pertanyakan bahwa sebenarnya ini prosesnya reagen untuk mengikat ini apakah alatnya ini bagaimana, sistemnya spektro itu bagaimana. Walaupun kalian tidak pegang nanti alatnya, coba tanyakan, kalian kenapa bisa membaca, kenapa ini hanya bisa dia baca ini. Pokoknya saya harapkan teman-teman punya pemikiran yang kritis. Jadi contoh yang diberikan sama tadi itu seperti apa? Indikator. Sorry. Kenapa bisa ketika ditambahkan indikator A awalnya warnanya merah, terus ketika ditambah larutan B kok tiba-tiba warnanya bening? Itu teman-teman perlu pahami di area situ. Karena tidak menutup mungkin juga teman-teman nanti yang belajar teknik kimia ini bisa membuka sebuah lowongan buka sebuah lapangan pekerjaan. Jadi bisa jadi CEO. Amin. Jadi sampai sini mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya. Kalau sudah tidak ada ya Tanyakan lagi Mas. oh iya ada tahu silakan. Dari kursi. Baik, Kak mau bertanya sebelumnya.
sebagainya pada pengurus. Jadi pertanyaan mereka apa solusi kita untuk anak-anak tingkat akhir untuk tetap bisa eksis di lingkungannya, tapi eksis juga di akademiknya. Maksudnya kan kita punya KP, apa bekal yang harus kita bawa sebelum kita masuk KP? Itu Kak Boy. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini bukan menakut-nakuti teman-teman, jadi ini akan jadi motivasi buat kalian ketika kalian tingkat akhir dan menjadi badan pengurus. Jadi tips dari saya, bagaimana kita tetap eksis di himpunan dan bisa sejalan dengan KKP. Jadi yang pertama adalah cari tempat KKP yang sesuai dengan minatnya. Pembekalan apa? Jadi misal sebelum KKP, kalau kalian tidak tahu KKP itu apa teman-teman? Nah, kuliah kerja praktek. Jadi nanti pada tingkat akhir kalian akan di industri melakukan KKP, yang industri maupun apa, pokoknya kalian harus melakukan memenuhi SKS tersebut. Jadi kalau saya kemarin tips sebelum KKP adalah KKP sekarang bisa menyorot sendiri kan? Ya masih. Jadi kalian yang bisa pilih, kalian mau berorientasinya di tambang atau di pupuk. Misal, contoh, saya kemarin KKP di PT Bumi Sukses Indo, dia itu berfokus di emas, di perusahaan emas, tambang emas. Jadi sebelum saya KKP, saya riset dulu tentang perusahaannya. Jadi misal, PT Bumi Sukses Indo itu berperan sebagai ini, dia mengolah ini. Apa sih yang bisa saya perbaiki di sana? Jadi sebelum kalian KKP harus berpikir bahwa improvement apa yang bisa saya lakukan ke perusahaan yang bisa memajukan perusahaannya dan bisa membawa nama baikku. Seperti itu. Jadi lihat dulu apa orientasinya perusahaannya. Sudah lihat orientasi perusahaannya, lihat departemen yang bisa kalian masuki. Contoh, kemarin saya ada departemen khusus untuk leaching, khusus untuk raw materialnya. Jadi di dalam industri itu kan banyak departemen-departemen. Kalau kalian bisa masuki semuanya dulu untuk belajar, baru berfokus sama satu departemen, itu lebih bagus. Tapi kalau kalian di ACC-nya langsung di satu departemen, ya kalian harus tahu, oh iya departemenku ini berfokusnya ke sini. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya ini dari raw material, dia olah menjadi emas misal dengan bahan baku yang seperti ini. Jadi riset dulu apa equipment atau apa peralatan yang digunakan di industrinya itu biar lebih enak nanti masuk. Jadi misal kalian dihadapkan di bejana besar yang tertutup, kalian tidak tahu apa itu, tapi kan kalian sudah riset duluan, oh ini tahapannya ini, pakai alatnya ini bisa saya buat lebih simple. Jadi misal teknik kimia itu selalu berpikiran harus selalu punya pikiran bahwa kita punya alat yang keren, tapi nilai ekonomisnya yang tinggi. Jadi misal misal ada limbah nih, contoh kita berbicara limbah kan. Kemarin saya mengangkat tugas akhir dari tempatku KKP. Jadi sebelum saya masuk keliling semua departemen, saya tanyakan dulu ke pembimbing atau mentor yang arahkan, Pak, ini saya jurusan teknik kimia. Apa yang bisa saya lakukan di sini? Apa yang bisa saya lakukan improvement di perusahaannya Bapak? Biasanya kalau engineer itu punya list apa yang bisa di improvement. Nah, kalian lihatlah, oh iya ternyata kayaknya Pak lebih bagus begini deh. Nah itu yang paling disenangi oleh orang industri. Kalau kalian sudah punya bekal, kalian ceritakan bahwa kayaknya Pak bagusnya limbahnya kita alihkan ke pihak ketiga deh, atau kita alihkan atau kita buat sesuatu yang bisa memanfaatkan limbahnya. Nah itu yang dia senangi orang-orang di industri. Nah terus setelah itu kalian kan nanti kalau KKP itu kan, kalau saya kemarin ya disuruh presentasi di sana apa yang pelajaran yang saya dapatkan. Jadi selama KKP belajar sama siapapun karena tiap orang walaupun junior ya di tempat kerja tetap harus kalian tanyakan, ya kata kasarnya burung lah
proposalkah, itu kan kalian berkontribusi juga dalam himpunannya kalian. Nah, yang kedua adalah coba tanyakan bahwa kayaknya himpunan sekarang bagusnya didirikan deh begini-begini. Jadi semua kalau kalian tanya alumni pasti berpikiran bahwa Himatek bagusnya begini deh ke depannya. Jadi itu kan kalian berkontribusi memberikan ide nanti ke badan pengurus, atau kalian yang sebagai badan pengurus ini susah untuk memanage waktu, ya kalian harus ganti-gantian karena kan kalian udah bersama di luar ya KKB. Bersama kan? Kalau reguler kan biasanya ada yang pergi duluan, kan biasanya sesuai KCC perusahaan kan. Nah, kalian ganti-gantian, jangan sampai ada kekosongan di kepengurusan gitu. Ya kalau misal nih Wisnu diterima di bulan Maret sampai bulan